Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zariyat. Kita sekarang masuk di ayat yang ke-56 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus beristiqamah di dalam mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang itu. Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para pewaris beliau, ya, dari kalangan para ulama, untuk terus beristiqamah di dalam mendakwahkan tauhid. Karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'budun yakni yuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan aku. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Di sini para jamaah sekalian, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta. Wa ma siwahu makhluqun. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah makhluk. Makhluk itu berarti yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada ini adalah Al-Khaliq dan makhluk. Imma khaliq, imma makhluk. Al-Khaliq huwallah. Pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan segala sesuatu selain Allah itulah makhluk. Taib. Kemudian dari ayat yang mulia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada itsbat wujudul din, itsbat wujudil jin, yakni penetapan adanya jin. Wa ma khalaqtul jinna. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang keberadaan jin. Jadi jin itu hak keberadaannya, benar adanya.
Dan jin itu adalah salah satu di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, jin itu berasal dari kata al-ijtinan, yakni maknanya at-tasattur wal istikhfa. Ijtinan itu adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak. Al-ijtinan. Nah, jin berasal dari kata itu. Dan di dalam bahasa Arab, madat al-jim wan nun itu bermakna al-istitar. Kata-kata yang tersusun dari jim dan nun di dalam bahasa Arab biasanya mengandung makna istitar. Sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi dari sisi bahasa saja kita bisa memahami bahwa jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak kelihatan oleh mata manusia. Dan kata-kata yang lainnya, kalimat-kalimat yang lainnya yang tersusun dari jim dan nun juga maknanya adalah istitar, sesuatu yang tersembunyi. Contohnya al-jannah. Al-jannah yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita artinya surga. Kenapa surga disebut jannah? Karena tertutupi oleh rimbunnya pohon-pohon surga, kebun-kebun dan juga taman-tamannya. Kemudian kita mengenal ada istilah al-janin. Al-janin. Janin itu tersembunyi di dalam rahim seorang ibu. Tidak nampak, tidak kelihatan, tidak kasat mata. Kemudian juga kita mengenal ya seperti di ayat ini al-jin. Salah satu di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jinnah. Ya jin atau jinnah, ini sama saja. Kemudian kita mengenal ada kalimat al-junnah. Al-junnah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maknanya adalah perisai tameng. Kenapa disebut junnah? Karena perisai dan tameng itu memiliki fungsi untuk menyembunyikan orang yang ada di baliknya. Sehingga tidak nampak, tidak kelihatan atau terlindungi. Kemudian ada kalimat al-junun atau majnun, yakni penyakit gila. Kenapa orang gila disebut majnun? Penyakitnya disebut junun karena akalnya itu tertutup. Ya, akalnya hilang, tertutup. Ya, sehingga akalnya tidak normal lagi. Maka disebutlah dia sebagai majnun atau al-junun. Kemudian kita juga mengenal ada kalimat al-jinan. Al-jinan, ketika mendefinisikan iman, para ulama mengatakan i'tiqadun bil jinani atau bil janani. I'tiqadun bil jinan. Jinan yang dimaksud, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah al-qalbu. Hati yang tersembunyi ya di dalam dada manusia. Taib. Dengan demikian, kalimat yang tersusun dari jim dan nun seperti al-jin di dalam ayat ini biasanya mengandung makna al-istitar. Sesuatu yang tersembunyi, tertutup, tidak nampak. Nah itulah jin. Taib. Adapun secara istilah, yang disebut dengan jin itu adalah naw'un minal arwah al-aqilah. Dia sejenis ruh yang berakal, dia makhluk dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sejenis ruh, artinya tidak kasar seperti manusia. Ya, manusia itu makhluk kasar. Kalau jin ya dia berupa arwah. Ya, jin itu berupa ruh. Dia makhluk halus. Al-aqilah, yang berakal, al-muridah. Dia pun memiliki kehendak. Al-mukallafa ala nahwi ma'alaihil insan. Dia sama-sama seperti manusia, sama-sama punya beban taklif. Artinya sama-sama mukallaf, dibebani syariat sebagaimana manusia. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka makhluk kasar, mustatirun anil hawas. Ya, tidak bisa dilihat
atau tidak bisa diketahui dengan panca indera manusia. Kemudian la yaraun, mereka itu tidak bisa dilihat, ya. Demikian pula hakikat daripada gambar mereka itu seperti apa, ini tidak bisa diketahui. Walahum qudrah ala tasyakkul, ya, mereka memiliki kemampuan untuk tasyakul. Tasyakul itu berubah wujud. Kemudian yakulun wa yashrabun, mereka juga makan, mereka minum. Yatanakahun, mereka juga melakukan pernikahan. Walahum dzurriyyah, mereka juga punya anak keturunan. Muhasabuna ala a'malihim fil akhirah, mereka adalah juga makhluk-makhluk Allah yang akan mendapatkan perhitungan atas amal-amal mereka di akhirat nanti. Nah, itulah yang disebut dengan al-jin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran kita mengenal ada suratul jin. Kemudian di beberapa surat yang lain, di ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-jin. Di surat Ar-Rahman ayat 14, ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar." Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Jadi jin tercipta dari nyala api tanpa asap. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang jin. Jadi jin itu sebagaimana manusia, ya, mereka sama-sama mukallaf. Namun dari sisi jenisnya tentu berbeda, ya, karena manusia diciptakan dari tanah sedangkan mereka diciptakan dari nyala api. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini juga disebutkan wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, ya, harus sadar dengan status diri kita bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Status kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, ya, seberapa tinggi pun kedudukan, pangkat, jabatan manusia, tetap saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia adalah seorang hamba yang semuanya wajib tunduk, ya, kepada apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Baik, ketika manusia tidak menyadari status kehambaannya, maka akan menjadikan dia menyimpang dari jalan fitrahnya. Ya, seperti yang terjadi pada Fir'aun. Ya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, yang seperti ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti manusia yang tidak sadar dengan status dirinya, bahwa dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang melampaui batasan, ya, telah berbuat tagha, tughyan, yakni bersikap melampaui batas. Dan tentu orang seperti ini akan celaka ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya. Dan di sini seharusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sadar dengan status diri kita, seharusnya kita selamat dari yang namanya sifat kiber. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan di hadapan makhluk Allah, lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh kita ini hanyalah makhluk, hanyalah hamba dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-faqir, al-dha'if, yang sangat membutuhkan Allah, yang fakir di hadapan Allah, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sombong. Dan menyadari status diri sebagai hamba Allah, ini yang akan mengontrol diri kita untuk tetap tawadhu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan manusia. Baik. Berikutnya, manusia
itu terkadang disebutkan dengan beberapa ungkapan. Kadang disebut dengan al-ins. Penyebutan al-ins biasanya selalu bersanding dengan penyebutan al-jin. Ya, begitu para ulama menjelaskan tentang al-ins. Di dalam Al-Quran, al-ins itu sering disandingkan dengan al-jin. Kadang juga penyebutannya dengan al-insan. Kadang juga disebutkan dengan an-nas. Kadang juga disebutkan unas. Kadang juga disebutkan dengan al-bashar. Kadang juga disebutkan dengan ungkapan Bani Adam atau Banu Adam. Abna'u Adam. Taib. Ini semua menunjukkan ke satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Manusia diambil dari kata al-insian. Insian itu artinya lupa. Insan itu diambil dari kata insian yang artinya lupa. Artinya apa? Manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengalami yang namanya lupa. Di surat Thaha ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi kata Allah, dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi Adam sebagai manusia pertama mengalami yang namanya nasi, mengalami yang namanya nisyan atau insian, yakni lupa. Maka di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan, nusiya Adam fanusiyat dzurriyyatuh. Nusiya Adam fanusiyat dzurriyyatuh. Adam itu mengalami lupa. Nusiya Adam dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang mengalami lupa. Fanusiyat dzurriyyatuh, maka demikian pula anak keturunannya. Dan kita adalah anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam hidupnya manusia mengalami lupa. Bahkan manusia terbaik di muka bumi ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat mengatakan di dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana bashar mislukum." Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku mengalami lupa sebagaimana kalian pun mengalami lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka apabila aku ini mengalami lupa, ingatkanlah diriku, kata Nabi. Kita mengenal dalam ibadah salat ya ada syariat untuk sujud sahwi. Ya di antaranya karena kelupaan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Jadi kalau manusia lupa itu wajar. Karena demikianlah tabiat manusia. Yang masalah itu adalah ketika manusia pelupa. Ya dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Nah, berarti ini bermasalah. Ada masalah pada dirinya. Taib. Kemudian juga manusia ya diambil dari kata nasu. Nasa yanusu. An-naus. An-naus yakni maknanya taharraka. Manusia kenapa disebut al-ins atau al-unas atau nasun atau al-insan? Karena juga berasal dari kata an-naus, yakni taharrak. Manusia itu selalu bergerak. Dia makhluk kasar yang bergerak. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah ya tabiat manusia. Manusia itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah makhluk yang bergerak. Makhluk yang bergerak. Jadi manusia itu harus bergerak. Karena memang begitulah kehidupan manusia. Tidak bisa dia itu di satu posisi terus, ya, hanya duduk, hanya berbaring, hanya rebahan. Jadi dia harus bergerak. Bergerak secara hissiyah. Ya, makanya salah satu
cara ikhtiar kita menjaga kesehatan adalah dengan cara bergerak. Olahraga itu gerakan yang diolah, begitu kan? Dan itu bermanfaat untuk mempertahankan kehidupan manusia. Kita harus bergerak. Ketika kita kurang gerak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bisa rusak kesehatan kita, bisa rusak jasad kita. Itu manusia secara hissiyah, manusia itu makhluk yang bergerak. Demikian pula secara maknawiyah. Jadi hissiyan wa ma'nawiyan, manusia itu adalah makhluk yang bergerak. Secara maknawi, manusia adalah makhluk yang bergerak menuju apa yang dicita-citakannya. Lihat hari-hari manusia bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan. Kita sebagai mukmin, sebagai muslim selalu bergerak. Ya. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan derajat maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bergerak untuk meraih cita-cita tertinggi kita di dunia, cita-cita tertinggi kita di kehidupan akhirat nanti. Semua bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dirinya. Bersyukurlah kita sebagai muslim dan mukmin di mana pergerakan kita di dalam menjalankan kehidupan ini benar-benar dibimbing secara lengkap, secara sempurna, sehingga kita tidak salah di dalam bergerak, tidak salah di dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia juga berasal dari kata anisa ya'nasu anisan, yakni al-anis. Al-anis, kenapa manusia diambil dari kata itu? Li'annahu ya'nasu ba'duhum ba'dha. Karena manusia itu ya butuh teman. Manusia itu satu dengan yang lainnya ya saling berinteraksi, ya sehingga dia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada pendamping, tanpa ada teman, tanpa ada muamalah di antara sesamanya. Jadi butuh ya sosialisasi, butuh komunikasi, butuh interaksi, ya dia butuh ibu-ibu yang dirahmati Allah ya kepada sesamanya. Nah itulah manusia. Kemudian juga manusia berasal dari kata unas yang maknanya adalah sesuatu yang nampak. Dia makhluk kasar, ya bukan makhluk halus. Nah dari sinilah kita memahami ya tentang manusia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kesadaran kita sebagai manusia, kesadaran terhadap status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kita tidak terjebak ya dalam sikap ujub, sombong dan sebaliknya. Insyaallah taala ya dengan selalu menyadari status kita sebagai hamba Allah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tawadhu di hadapan siapapun, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Perhatikan ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan jin daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Penyebutan jin yang didahulukan daripada penyebutan manusia ternyata memiliki hikmah. Memiliki hikmah. Dan dikatakan oleh para ulama di antara hikmahnya, yang pertama, karena memang jin itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada manusia. Ini yang pertama. Jadi karena memang jin itu Allah ciptakan lebih dulu daripada manusia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada penyebutan manusia. Kita pun memahami, ini hikmah yang kedua, bahwa ayat ini datang setelah ayat-ayat sebelumnya yang terus memotivasi Nabi SAW supaya istiqamah di dalam mendakwahkan tauhid. Karena objek dakwah Nabi SAW diantaranya adalah orang-orang musyrik jahiliyah, ya musyrik Quraisy. Maka penyebutan jin
lebih dulu daripada penyebutan manusia, ini mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan juga Rasulnya ingin menegaskan kepada orang-orang musyrik bahwasannya jin yang menjadi sandaran jiwa raga mereka ternyata statusnya sama seperti mereka. Sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini Allah dan Rasulnya ingin membatalkan, ingin menyatakan kebatilan daripada apa yang mereka lakukan selama ini dengan menyandarkan jiwa raga mereka kepada jin. Menjadikan jin sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nah, ini hikmahnya. Jadi kalau kita bahasakan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wahai orang-orang musyrik, jin yang selalu kalian sembah-sembah, jin yang selalu kalian agung-agungkan, jin yang menjadi sandaran jiwa raga kalian, itu statusnya sama seperti kalian. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang fakir, yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah mereka dijadikan sesembahan selain Allah? Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, berikutnya dari ayat yang mulia ini kita bisa memahami annal hikmah. Kita lanjutkan. Annal hikmah min khalqil jinni wal insi hiya ifradullahi ta'ala bil ibadah. Bahwasannya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa setiap perintah di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna liya'buduni ay liyuwahhiduni. Supaya mereka beribadah kepadaku, maksudnya supaya mereka mentauhidkan aku. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita perhatikan dalam hidup ini. Bagaimana terus meningkatkan akidah kita, meningkatkan kualitas daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya ataupun tauhidul asma was sifat. Ini harus tertanam begitu kuat ya di dalam jiwa dan raga kita. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, tauhid itu menjadi poros segala kebaikan. Seluruh kebaikan, amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah, itu semua berpulang kepada ketauhidan ini. Bukankah tauhid itu merupakan makna kandungan daripada syahadat la ilaha illallah? Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ada tauhidul mutaba'ah yang terkandung pada syahadat Muhammad Rasulullah, bahwa tidak ada yang kita ikuti, teladani, ya, yang kita jadikan syariatnya sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Maka ini asas dalam setiap kebaikan. Asas dari salat kita, asas dari ibadah puasa kita, asas daripada zakat, infak, sedekah kita. Dia merupakan pondasi dasar daripada ibadah haji kita. Dari seluruh amalan yang mahdhah kepada Allah ataupun yang ghairu mahdhah. Dia menjadi pokok pangkal dari seluruh amalan kita. Baik yang muta'addiyah atau amalan yang qasirah. Amal yang maslahat dan manfaatnya dominan untuk diri sendiri atau dominan untuk orang lain. Semua itu harus dengan pondasi dasar tauhid yang kuat. Ketika ini tidak ada, maka tidak ada kebaikan daripada amal-amal soleh kita.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang yang beribadah kepadanya dicampuri dengan kesyirikan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang berbuat syirik itu bukan orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Itu jelas ya, orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah kafir. Namun dikatakan musyrik, musyrik itu bisa jadi dari kalangan ahli ibadah. Dia rajin beribadah, namun dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Dan menyembah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya dengan jasad. Ada ibadah-ibadah yang justru itu menjadi ibadah inti. Itulah ibadah qalbiyah. Menyembah selain Allah juga bisa dengan hati. Dan justru ini yang sering tidak disadari oleh orang-orang musyrik. Ma na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi ternyata sesungguhnya mereka beribadah kepada selain Allah dengan hati mereka. Mereka sandarkan hati mereka di dalam masalah rezeki, di dalam masalah keselamatan kepada selain Allah. Ini sesungguhnya adalah ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itulah musyrik. Itulah kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala ya sangat murka kepada dosa syirik dan Allah mengancamnya dengan siksa api neraka yang kekal selama-lamanya. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ay yut'imun." Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka itu memberi aku makan. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mempertegas ya. Mempertegas tentang kemahakuasaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk yang diciptakannya. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tauhidur rububiyah. Kita diingatkan di sini tentang tauhidur rububiyah. Bahwa Allah lah yang memberi kita rezeki. Allah lah yang memberi kita makan. Allah lah yang memberi kita minum. Allah lah yang menciptakan kita, memelihara kita, menumbuh kembangkan kita. Allah yang memelihara alam semesta ini, memberikan manfaat dan menolak madarat. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Makanya disebut dengan Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara alam semesta ini. Dan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah mengandung pelajaran bagi kita kamal ghinallah an khalqih. Kesempurnaan, kekayaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh makhluknya. Jadi Allah memerintahkan kita ibadah bukan berarti Allah itu butuh kepada ibadah kita. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, justru kitalah yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Ketika manusia tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia keluar daripada rel yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan tentu ketika keluar jalur, keluar dari rel, maka manusia akan celaka. Manusia akan tersesat, manusia akan binasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masdar ar-rizq minallah taala. Sumber daripada rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak butuh untuk memberi makan Allah. Karena Allah memang tidak butuh kita memberi makan kepadanya. Ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang musyrik yang model ibadahnya itu menyuguhkan makanan.
kepada sesembahannya. Artinya apa? Sesembahan selain Allah itu jangan disamakan dengan Allah. Begitu ya. Orang-orang musyrik kalau beribadah kepada selain Allah, mereka menyuguhkan makanan. Coba lihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, mereka biasanya menyajikan sesaji ya dengan aneka macam sajian. Ya mulai dari sembelihan hewan, kemudian buah-buahan, ya berupa makanan apapun itu, ya disuguhkan. Bahkan hasil bumi disuguhkan. Ya semuanya jadi sesaji. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, zat yang maha memberikan rezeki. Tidak butuh kepada rezeki yang telah Allah berikan kepada manusia untuk diberikan lagi kepada Allah. Artinya ini pembatalan, pernyataan batilnya peribadatan orang-orang musyrik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak benar. Bagaimana ya kalian menyembah sesuatu yang sesuatu itu butuh sajian, butuh sesaji, butuh dikasih makan. Kalau dia maha kaya, kalau dia maha kuasa, tentu tidak butuh dengan yang seperti itu. Bahkan kadang tidak nyambung begitu ya. Masa sesembahan yang diagung-agungkan dikasihnya kopi pahit begitu ya. Dikasihnya hanya senampan ya, senampan dari makanan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana sesuatu yang butuh makan kemudian disembah-sembah. Sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang lain kemudian diagung-agungkan. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apalagi kalau kita bicara dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka di penghujung di ayat berikutnya Allah menegaskan kembali, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki. Allah yang maha kuat lagi sangat kokoh, dzul quwwat al-matin. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Siapapun, seberapapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Makhluklah yang butuh kepada Allah. Nahnu fuqara ilallah. Kitalah yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu Razzaq. Ini menunjukkan bahwa sumber rezeki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun manusia memang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh sebab-sebabnya. Sebab-sebab untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini pada ayat innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin ada itsbat ismain min asmaillah. Ada penetapan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Ar-Razzaq dan Al-Matin, yang maha memberi rezeki dan yang maha kokoh. Semoga ayat-ayat yang mulia ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.